Setiap dari kita diajari untuk menghadapi kegagalan, menghadapi situasi yang kurang sempurna, atau menghadapi lingkungan yang berbeda. Kita dituntut untuk memaksakan diri menjadi si perfeksionis yang menciptakan standar tinggi untuk diri sendiri. Lalu, tidakkah kamu merasa lelah untuk terus memaksakan diri menjadi sempurna? Perfeksionis normal. Valerie Young dalam Time.com mengemukakan ciri-ciri orang dengan sindrom penipu. Pakar dan penulis buku tentang masalah imposter syndrome ini melihat adanya pola sebagai berikut. Sindrom penipu biasa terjadi pada perfeksionis yang menetapkan harapan tinggi bagi diri sendiri. Sindrom penipu juga biasa dirasakan oleh seorang ahli. Perasaan takut dianggap sebagai penipu menjadikan para ahli ini detail terhadap syarat dan tidak akan melamar sebuah pekerjaan jika mereka tidak memenuhi semua kriteria yang disebutkan oleh perusahaan. Di dalam kelas, rapat kerja, atau dalam pertemuan sosial, mereka memiliki keraguan untuk mengajukan pertanyaan. Hal ini dikarenakan adanya rasa takut terlihat bodoh oleh orang-orang yang hadir. Ketika orang jenius dengan imposter syndrome diharuskan berjuang serta bekerja keras untuk mempelajari hal baru atau mencapai sesuatu, mereka akan menganggap dirinya tidak cukup baik. Perasaan tidak cukup baik ini karena biasanya keterampilan datang dengan mudah. Ketika mereka harus berusaha sedikit lebih keras, otak mereka menganggapnya sebagai bukti bahwa diri mereka adalah penipu. Mereka tidak jenius yang dipikirkan oleh orang lain. Pekerja individual dengan imposter syndrome yang selalu berpikir bahwa mereka harus bisa menyelesaikan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika mereka merasa kesulitan dan berpikir untuk meminta bantuan orang lain, mereka akan menganggap dirinya gagal dalam melakukan tugas. Sindrom penipu juga terjadi pada mereka yang menganggap dirinya sebagai Superman atau Superwoman. Mereka selalu menuntut dirinya untuk berusaha lebih keras dari orang lain yang berada di sekitarnya atau bekerja bersama dengannya. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pembuktian diri bahwa mereka bukan seorang penipu. Mereka terobsesi untuk berhasil di seluruh aspek kehidupan, mulai dari keluarga, pertemanan, tempat kerja, hingga dalam hubungan pribadi. Mereka akan merasa terbebani dan stres ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Edwin Ervin menjelaskan bahwa sindrom penipu ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Beberapa ahli menganggap sindrom penipu ini berhubungan dengan ciri kepribadian seseorang, seperti kecemasan. Namun ada juga faktor lain yang berasal dari luar diri seseorang, seperti keluarga atau penyebab perilaku serta lingkungan sosial. Kenangan dibandingkan dengan saudara semasa kecil atau orang tua yang menuntut anaknya selalu mendapat nilai sempurna bisa meninggalkan dampak saat masa dewasa. Seseorang yang masa lalu tersebut akan memiliki cara berpikir bahwa untuk mendapatkan perhatian atau cinta dari orang lain harus mencapai sesuatu. Apabila merasa memiliki sindrom penipu dalam diri, kita bisa mengatasi pemikiran tersebut. Pertama,
ceritakan perasaan kita kepada orang yang kita kenal baik, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Orang lain dapat melihat dari perspektif yang lebih luas dan bisa memberikan pendapatnya kepada kita. Apakah kita benar-benar tidak memiliki kemampuan, atau perasaan tersebut hanya ketakutan yang tidak rasional? Kedua, mengenali keahlian yang kita miliki. Kita bisa memperluas tempat mengasah kemampuan, mencari bantuan dan ilmu dari tingkat profesional memang baik, tetapi kita juga harus mencoba bekerja bersama orang yang berada di bawah kita. Ketika bisa memberi penjelasan dengan baik, kita akan menyadari bahwa kita benar-benar memiliki keahlian tersebut. Kita juga bisa menulis catatan tentang hal-hal yang telah kita lakukan dengan baik. Catatan tersebut akan membantu kita mengevaluasi apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan dan apa saja hal-hal yang masih butuh diperbaiki. Ketiga, diri kita harus memiliki kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kesadaran ini akan menjadikan kita berhenti untuk memikirkan hasil yang sempurna. Kita juga harus meluangkan waktu untuk memberi self-reward, untuk menghargai kerja keras yang telah kita lakukan. Keempat, membingkai ulang cara berpikir kita tentang kesuksesan. Kita harus melepaskan pikiran dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Semakin lama kita mengerjakan sesuatu, semakin tinggi keinginan kita untuk menjadikannya sebagai karya yang sempurna. Kita menjadi ragu terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan. Cobalah untuk meminta pendapat orang lain daripada membacanya sendiri dan selalu merasa ada yang kurang. Kepribadian perfeksionis yang berasal dari dalam diri sendiri atau dipengaruhi oleh lingkungan sosial masih bisa diterima, asalkan kita tidak hanya berfokus pada tujuan akhir. Kehidupan adalah proses yang harus kita jalani dengan penuh kesadaran. Kita harus belajar menikmati keberhasilan yang kita usahakan dan belajar menerima kegagalan sebagai fase kehidupan yang tidak sempurna. Memahami dan menerima keduanya akan menjadikan kita manusia yang sepenuhnya.